Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah kebidanan komunitas tingkat kesuburan. Nah, apa sih itu masalah tingkat kesuburan? Masalah tingkat kesuburan di komunitas kebidanan adalah masalah kesehatan reproduksi perempuan yang terjadi dalam suatu komunitas. Tingkat kesuburan seseorang memegang peranan yang sangat penting bagi pasangan suami istri. Tingkat kesuburan dibedakan menjadi fertilitas atau kesuburan dan infertilitas atau ketidaksuburan dapat menjadi masalah yang serius dalam tatanan komunitas. Untuk itu, bidan komunitas harus mampu mengenal masalah kesuburan dan ketidaksuburan pada pasangan suami istri. Nah, adapun tingkat kesuburan dibedakan menjadi fertilitas dan infertilitas. Fertilitas atau kesuburan adalah kemampuan alamiah seseorang untuk menghasilkan kehamilan, namun tidak semua pasangan dapat mencapainya dengan mudah. Sebagian pasangan mengalami infertilitas, yaitu ketidakmampuan untuk mendapatkan kehamilan setelah 1 tahun melakukan hubungan seksual secara rutin tanpa kontrasepsi. Infertilitas adalah kegagalan dari pasangan suami istri untuk mengalami kehamilan setelah melakukan hubungan seksual tanpa kontrasepsi selama 1 tahun. Infertilitas atau kemandulan adalah ketidakmampuan atau penurunan kemampuan menghasilkan keturunan. Ketidaksuburan adalah suatu kondisi di mana pasangan suami istri belum mampu memiliki anak walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2-3 kali seminggu dalam kurun waktu 1 tahun dengan tanpa menggunakan alat kontrasepsi jenis apapun. Kemudian jenis infertilitas ada 2, yaitu infertilitas primer, berarti pasangan suami istri belum mampu dan belum pernah memiliki anak setelah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2-3 kali per minggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun. Kemudian infertilitas sekunder, berarti pasangan suami istri telah atau pernah memiliki anak sebelumnya, tetapi saat ini belum mampu memiliki anak lagi setelah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2-3 kali per minggu tanpa menggunakan alat atau metode kontrasepsi jenis apapun. Nah, mengapa infertilitas bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang menyebabkan infertilitas, yaitu faktor coitus pria. Riwayat dari pasangan pria harus mencakup setiap kehamilan yang sebenarnya, setiap riwayat infeksi saluran genitalia, kemudian faktor ovulasi. Sebagian besar wanita dengan haid teratur mengalami ovulasi, terutama kalau mereka mengalami moilimina prahaid atau misalnya perubahan payudara, kembung, dan perubahan suasana hati. Faktor serviks. Selama beberapa hari sebelum ovulasi, serviks menghasilkan lendir encer yang banyak yang bereksudasi keluar dari serviks untuk ejakulasi semen. Kemudian faktor tuba rahim. Penyumbatan tuba dapat terjadi pada 3 lokasi, yaitu akhir fimbriae, pertengahan segmen, atau pada isthmus cornu. Kemudian faktor peritoneum. Laparoskopi dapat mengenali patologi yang tak disangka-sangka sebelumnya pada 30-50% wanita dengan infertilitas yang tak dapat diterangkan. Nah, adapun pencegahan infertilitas, yaitu berbagai macam infeksi diketahui menyebabkan infertilitas, terutama infeksi prostat, buah zakar, maupun saluran sperma. Karena itu, setiap infeksi di daerah tersebut harus ditangani serius. Kemudian beberapa zat dapat meracuni sperma. Alkohol dalam jumlah banyak dihubungkan dengan rendahnya kadar hormon testosteron yang tentunya akan mengganggu pertumbuhan sperma. Kemudian berperilaku sehat.
Nah, adapun peran bidan dalam menangani masalah infertilitas, yaitu memberikan penyuluhan tentang pentingnya kesuburan dan akibatnya bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, mengajarkan ibu-ibu dan remaja untuk mendapatkan Penkes tentang perawatan Kespro dengan benar, memberitahu teknik hubungan seksual yang benar, menganjurkan untuk melakukan hubungan seksual saat masa subur, menganjurkan memilih makanan yang dapat meningkatkan kesuburan, menyarankan melakukan hubungan seksual yang teratur, misalnya 3 kali seminggu, dan menganjurkan untuk periksa ke dokter spesialis obgyn untuk mengetahui penyebab pastinya.